Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Lutfiana Baiti, NIM 18041033 dari kelas 5H Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya untuk selanjutnya yaitu video perkenalan dari alat-alat yang akan kita gunakan. Pertama, alat-alat yang akan kita gunakan yaitu sensor infrared. Kemudian yang kedua ada push button. Push button di sini saya digunakan untuk di Proteus karena kegunaan dari push button itu hampir mirip dengan sensor infrared. Selanjutnya ada microcontroller PIC 16F877A. Kemudian ada 7 segmen yang digunakan sebagai counter penghitung. Selanjutnya juga ada 7447 sebagai penghubung antara 7 segmen dengan microcontrollernya. Yang selanjutnya ada driver motor L298 sebagai penghubung antara microcontroller dengan robot halang rintangnya. Selanjutnya ada motor DC. Motor DC yang digunakan untuk sebagai penggerak robot halang rintang tersebut, yang nantinya kita akan gunakan 2 buah motor DC. Selanjutnya ada video perakitan robot. Sebelum ke video perakitan robot, saya buat sebuah project baru ya. Di sini kita klik file, new open project. Di sini saya ganti dengan menggunakan nama saya. Kemudian untuk padnya sendiri saya letakkan di E sesuai keinginan saya. Saya letakkan di sini. Kemudian next, finish. Selesai. Kita sudah berada di project baru ya. Kemudian kita klikkan di sini. Klik sini. Kita butuhkan sebuah alat yang bernama PIC 16F877A. Klikkan, kemudian oke. Saya letakkan di sini. Kemudian saya juga butuh button. Oke, saya letakkan di sini. Selanjutnya saya butuh juga L298. Oke, saya letakkan di sini, samping sini. Kemudian saya butuhkan 2 buah motor DC. Motor DC ini. Motor DC yang pakai ini. Oke. Saya letakkan di sini di outputan, sebelah outputan. Kemudian ada juga saya membutuhkan sebuah 7447. Sorry. Ini oke. Saya letakkan di sini. Alat selanjutnya saya butuhkan 7 segmen. Saya letakkan samping sini, agak deketan dengan sini. Kemudian saya membutuhkan sebuah sudah. Alat-alat yang kita gunakan sudah cukup. Kemudian kita sambungkan semua alat-alat yang kita gunakan. Untuk yang pertama, saya akan menyambungkan button ini ke pin yang nantinya akan saya gunakan. Samakan, saya akan menggunakan pin 4 sebagai inputannya. Kemudian saya juga butuhkan power untuk penghidupnya di sini. Sambungkan terlebih dahulu.
Kemudian saya akan menyambungkan L298 ke PIC-nya. Nantinya saya akan menggunakan pin 15, 16, 17, 18 sebagai inputan di L298 untuk penggerak robot dalang rintangnya. Saya butuhkan 4 default. Blok copy, dekatkan ke sini, juga di sini. Kita mirrorkan dulu, saya mirrorkan. Kemudian saya sambungkan. Sambungkan ke sini. Sambungkan. Kemudian sambungkan. Setelah sambungkan, kita beri nama sesuai pin yang kita gunakan, 15, 16, 17, 18. Saya masukkan terlebih dahulu. Selesai. Kita lupa saya beri nama dulu. Saya beri nama 15, 16, 17, 18. Masukkan. Oke. Kemudian saya butuhkan juga 2 buah power untuk di sini. Sambungkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan. Kemudian saya sambungkan ground untuk pin 1 sama 15. Ground di sini. Kemudian di sini juga saya butuhkan sebuah ground. Kemudian saya akan menyambungkan motor DC ke L298-nya. Selanjutnya nanti saya akan menghubungkan antara PIC-nya dengan 7447 menggunakan pin 19, 20, 21, 22 menggunakan default. Sebelumnya kita sambungkan terlebih dahulu. Sambungkan. Beri nama sesuai pin yang kita gunakan, 19, 20, 21, 22. Kemudian saya sambungkan juga di sini. Sambungkan terlebih dahulu.
19, 20, 21, dan 22. Sambungkan di sini. Kemudian saya juga akan menyambungkan counter dengan 7447-nya. Selesai, tekankan. Kemudian saya juga butuh sebuah power untuk di sini. Agar enggak membingungkan, saya berikan sebuah teks di sini. X1 sebagai inputan. Dan saya beri depan belakang. Kanan. Sini saya beri nama kiri. Nah, kemudian di sini saya letakkan belakang. Oke, selesai. Untuk perakitan robot selesai. Kita akan programnya menggunakan LD Micro. Untuk selanjutnya ada pemrograman dari robot Helang Rintang menggunakan program editor LD Micro. Yang pertama saya akan butuhkan sebuah insert kontak. Kita klik instruction, kemudian masukkan insert kontak, kemudian masukkan juga instruction insert coil. Kemudian saya di sini beri nama, karena ini nanti sebuah relay yang saya gunakan, beri nama internal relay. Untuk relay yang pertama, kita menggunakan negasi. Di sini saya beri nama juga normally in relay yang kedua. Kemudian saya juga butuh relay yang kedua di sini untuk instruction insert kontak internal relay yang kedua. Menggunakan negasi. Kemudian saya membutuhkan juga di sini sebuah timer untuk on off dari counternya. Kita beri nama di sini timer 1. Delay yang saya akan gunakan 500. Ada on dan ada off juga. Kita masukkan insert off. Beri nama T2. Kemudian delaynya sama 500. Kemudian saya di sini menggunakan CTC sebagai codingan dari counter tersebut. Instruction insert CTC-nya, klikkan di sini bawah. Instruction insert CTC. Kemudian saya beri nama di sini CTC yang pertama, CTC 1, max value-nya sampai angka 9 desimal.
Kemudian setelah saya masukkan CTC, saya akan buat codingan untuk di counternya sendiri dengan cara masukkan edit rank after sini. Kemudian saya klik di sini, saya masukkan coil. Saya butuhkan 4 coil, klik LL sampai 4 coil yang saya butuhkan. Kemudian saya di sini kasih nama karena ini sebuah tipe dari pin yang akan nanti kita gunakan untuk menghubungkan arus. Menggunakan normal, tipenya normal pin MCU. Di sana yang akan menggunakan huruf 1, angka 1 untuk menamainya Y1. Oke. Kemudian untuk Y2 masih dengan menggunakan pin MCU-nya. Untuk Y3 sama. Dan Y4 di sini. Oke. Kemudian untuk mengasihkan codingan di kontennya, saya membutuhkan sebuah instruction insert echo compare over equals. Nah, untuk yang di sini saya mengacunya pada CTC yang tadi saya di sini. Ganti dulu menggunakan caps lock C besar 1 sama dengan angka 1. Kemudian untuk menggunakan untuk menjalankan codingan seperti angka desimal, saya juga nantinya akan menggunakan sebuah kode BCD, binary coding decimal. Nah, di sini untuk di sini ini sebuah Y1. Y1 itu pin yang sama di microcontroller. Terus di sini Y2 dan di sini Y3 dan di sini Y4. Untuk angka 0 tidak ada yang dinyalakan. Dan untuk angka 1 yang dinyalakan hanya di Y1-nya. Untuk angka 2, desimal angka 2 yang menyala hanya di Y2. Kita nyalakan di Y2. Kita klik di sini, echo itu sama dengan juga, kita klikkan juga tanda sama dengan, klik. Kemudian kita beri nama di sini sama yang akan kita gunakan di C1 besar. C1 di sini karena itu tadi angka 2. Oke. Kemudian untuk desimal angka 3 yang menyala hanya di Y1 dan Y2. Y1 dan di Y2. Kita klikkan di sini bawahnya, nah dengan C1 angka 3. Oke. Kemudian untuk Y3 nya klikkan tanda sama dengan C1 sama dengan Y3. Oke. Kemudian untuk desimal angka 4 yang menyala hanya di Y3. Y3 menyala. Klikkan instruction atau enggak instruction insert echo. Kita ganti nama di sini C1 sama dengan Y4 ya berarti. Angka 4 berarti di Y3 doang ya. Angka 4 Y3, ini Y3 dan di sini kita ganti nama. Oh ya, kita udah masukkan di sini. Kita ganti nama C1 sama dengan angka 4. Untuk codingan angka 5 yang menyala hanya di Y1 sama di Y3. Y1 ini Y1. Klikkan C1 5.
dan Y3. Ini Y3, klikkan di sini sama dengan C1 sama dengan angka 5. Sorry, ini di sini salah. Untuk desimal angka 6 yang menyala hanya di ini namanya apa? Y2 dan di Y3. Y2 dan di Y3 untuk angka 6. Y2 dan di Y3 ya, angka 6. Iya. Y2 dan di Y3. Di sini Y2, enter, C1 sama dengan angka 6. Y3-nya, Y3 sama dengan C1 angka 6. Oke. Kemudian untuk angka 7. Di sini desimal angka 7 yang menyala Y1, Y2, Y3. Y1, Y2, Y3 untuk angka 7. Kita klik di sini paling bawah. Sama dengan C1 sama dengan angka 7. Oke. Y2, C1 sama dengan angka 7. Y3, C1 sama dengan angka 7. Kemudian untuk desimal angka 8 yang menyala hanya di Y4. Y4 ini saya akan masukkan di sini. Kita klik di sini, instruction, insert EQ. C1 sama dengan angka 8. Dan untuk desimal angka 9, Y1 dan Y4. Y1 di sini sama dengan C1 angka 9. Oke. Kemudian di Y4 kita klikkan di sini, klik sama dengan C1 sama dengan angka 9. Oke. Setelah itu saya akan membuat codingan baru karena nanti di sini yang diminta dari soalnya itu ketika counter berada di angka 5, maka robot akan berjalan maju. Dan ketika nanti dihalangi button ini diklik, robot akan berjalan mundur. Kita buat rang baru, edit rang after. Kita klik di sini. Kita masukkan sebuah kontak karena nantinya akan buat 2 buah kontak ya, karena kita buat angka 5 yang akan berhenti dan berhentinya itu di angka 5 Y1 dan di Y3. Kemudian instruction insert coil. Kita ganti di sini menjadi outputan dari Y1. Enggak pakai negasi. Oke. Kemudian kita juga inputan di sini Y3.
Kemudian saya ganti nama di sini sebuah normal internal relay yang nantinya akan buat kembali lagi. Oke. Dan nanti di sini di codingan ini di Proteusnya akan berhenti di angka 5. Kemudian untuk menjalankan dari robot halang rentang tersebut, saya menggunakan juga insert run after codingan baru. Kemudian saya masukkan instruction insert coil sebanyak 42. Kita klik di sini L 1 2 3 4. Kita kasih nama, karena tadi ini udah Y4, Y5. Oke. Y6, Y7, dan di Y8. Di sini saya akan membuatkan sebuah nantinya akan ada arus di situ. Saya masukkan sebuah kontak, insert kontak. Kita kasih nama inputan, hanya ada inputan 1 ya, di X1. Oke. Kemudian kita juga beri nama, kasihkan kontak di sini. Kita beri nama inputan 1. Oke. Karena untuk menjalankan di sini dan di sini harus ada salah satunya ada arus yang masuk, saya gunakan arus yang masuk nanti ada di outputan 2 dan outputan 3 agar robot halang rintang tersebut bisa berjalan. Kita di sini kasih sebuah negasi. Oke. Kemudian klik di sini instruction insert kontak. Inputannya 1 pakai negasi ya. Nanti kan ini jadi sebuah yang menghantarkan arus di outputan yang ketiga. Oke, kemudian saya klik di sini instruction insert kontak. Saya kasih nama inputan yang 1. Oke. Kemudian untuk menghitungnya, ini untuk menjalankannya kita beri timernya di sini, turn on. Kita beri nama 2 ya, 3. Timer yang ketiga, delaynya sama 500. Kemudian kita kasih off-nya di sini ya, untuk karena ini nantinya off berarti tidak menghantarkan arus, dan di sini menghantarkan arus. Timer yang keempat, delaynya sama 500. Kemudian kita beri juga di sini sebuah off negatif jadinya T45, T5, delaynya 500. Oke, kemudian masukkan juga di sini sebuah on T6, delaynya saya gunakan angka 500. Kemudian ketika nanti robot counter ini menjalankan di angka 5 dan dia akan menyala, saya akan beri
code di sini untuk sebuah outputan di sini untuk menjalankannya. Kemudian kita beri kita kasihkan sebuah kontak di sini. Y1 itu sebuah outputan dari angka 1 untuk angka 5. Instruction insert kontak outputan yang angka 3 karena di sini angka 5. Kemudian di sini juga kita berikan sebuah kontak untuk menjalankannya. Outputan dari Y1. Instruction insert kontak inputan dari Y3. Kemudian kita setting dulu pin yang akan nantinya kita gunakan agar sama dengan Proteusnya. LD Micro setting MCU parameternya oke. Kemudian setting untuk microcontroller yang akan kita gunakan, itu microchip PIC 16F87740 PDIP. Klik. Kemudian setelah itu saya di sini jangan lupa untuk pin di prosesornya kita masukkan di sini. Inputan di sini saya menggunakan pin berapa ini? Pin 4. Saya di sini menggunakan pin 4. Kita klikkan pin 4, oke. Kemudian di Y1-nya. Y1 untuk menghitung counter ya. Di sini counternya menggunakan angka dari pin 19, 20, 21 dan 22. Sini untuk Y1-nya pin 19, 20, 21 dan 22. Di sini untuk G4 yang nantinya saya akan menyambungkan untuk ini L298 dan PIC-nya. Maka kita di sini ganti menggunakan tadi pin 15, 16, 17, 18. Masukkan pin 15. Klik juga di sini 16, 17, 18. Setelah itu saya compile. Kemudian kita masukkan file yang sudah kita buat di LD Micro-nya. Ini kemudian ini udah oke, berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.